Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Setahu saya ulun diundang ke Sidomukti ini untuk ngasih ceramah ke Peyang Sabarataan. Tapi ternyata begitu ulun sampai sini, tugas ulun banyak banget. Datang disuruh kasih doa penerang. Habis itu iftitah pembukaan. Habis itu potong tumpeng, baru ceramah. Terima kasih untuk ketua panitia yang luar biasa. Sadatul zu'ama wa sadatul ulama, para kiai, bunyai, pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, para tuan guru, para sesepuh, semuanya yang kita takwimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, dari sipil, TNI dan Polri, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan, tanpa mengurangi rasa hormat, ulun kada bisa sebut namanya satu persatu. Para jamaah yang sudah kada sabar karena udah lama memendam rindu sama aku, semuanya ulun doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wa'afiyah fi ta'atillah. Mudah-mudahan Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, ibadahnya makin istiqomah, hidupnya makin barokah. Semuanya mudah-mudahan selamat, mulia, bahagia dunia akhiratnya. Singkat-singkat saja karena waktu kita terbatas. Yang ndak ikut nyumbang tolong ndak usah cerewet. Apa tadi kada dengar totalan dari ketua panitia? Acara malam ini hasil jimpitan setahun. Padahal sudah dapat sumbangan dari Pak Yoga, dapat sumbangan dari Pak Haji Endang, dapat sumbangan pula dari Pak Haji Rahmat. Itu kan batine ketua panitia. Cuma yang disebutkan cuma jimpitannya saja, itu politiknya ketua panitia. Jadi panitia yang lain kelebihan dana ada di Juanda. Oh, namanya kayak nama bandara. Makanya omongan ini sudah karo-karuan. Kan bandara itu kan ada yang tujuan Balikpapan, ada yang tujuan Jakarta, tujuan Batam. Nah, yang tujuannya ketua panitia kok omongannya iso tekan di yo cocok karo jenenge Juanda. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah gini aja, kita semua ini dulunya nggak ada, sekarang ada, sebentar lagi nggak ada. Pulau sampean kabeh iki mbiyene ora ono, saiki ono. Sedelok engkas ora ono. Sekali lagi, kita semua ini dulunya nggak ada, sekarang ada, sebentar lagi nggak ada. Kita ada di dunia ini karena diadakan oleh Yang Maha Ada, yang sudah ada sebelum semuanya ada, bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada.
Dia selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada. Dia selalu ada meskipun kata ada itu sudah tidak ada. Dia yang maha ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Neng ini kan jelas gak kayak kata-katanya Juanda. Kita di dunia ini nggak selamanya. Kita di dunia ini kalau kata orang Jawa dulu, orang tua-tua kita cuma mampir. Udah, kada usah kipas. Ulun masuk angin kalau kena kipas kayak gitu. Udah. Pian ambil itu kipas. Udah, singkirkan. Kipas salah. Enggak usah. Ini gara-gara Juanda tok ini. Halo. Kata mbah-mbah kita, hidup di dunia ini cuma mampir. Orang Banter mampir itu udah nggak ke rumah sendiri. Nggak mungkin namanya mampir kok lama, dan tujuannya cuma ngombe sebentar banget. Kita ini perantau. Jadi di dunia ini kita merantau. Memang kita makhluk perantau. Dulu kita udah pernah merantau di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang maha tahu. Kemudian pindah lagi merantau ke alam ruh. Berapa lamanya? Cuma Allah yang maha tahu. Pindah lagi merantau ke alam rahim atau alam kandungan, ibu yang mengandung. Maka wanita itu meskipun kelihatannya lemah, tapi sesungguhnya punya kekuatan yang sangat dahsyat, yang laki-laki pun nggak bakalan kuat. Buktinya wanita kuat gembol salah satu alam ciptaan Allah, namanya alam rahim. Coba bapak-bapak yang merasa kuat dan hebat, tolong gembol alam kubur. Kelihatannya lemah tapi ternyata kuat. Wong wedok pabrik susu loro disonggo dhewe kuat. Itu kadang pabrik susunya gede-gede. Ganal-ganal. Pabrik susu 2 disonggo dhewe wong wedok kuat. Nenek wong lanang, wong ndok loro cilik-cilik masih minta bantuan manuk. Berapa lama kita merantau di alam rahim kandungan ibu? Rata-rata 9 bulan lebih. Nah, setelah itu kita merantau lagi. Sekarang ini di alam dunia. Rata-rata menurut sabda Nabi, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau pakai ukuran usianya Kanjeng Nabi 63 tahun. Maka Bapak Ibu yang sekarang umurnya sudah 62 tahun lebih 11 bulan plus 3 minggu, berarti tinggal berapa? Seminggu udah kepotong sehari semalam. Ayo, ini nggak lama nanti kita akan merantau lagi ke alam kubur. Pernah dengar alam kubur? Pernah dengar namanya alam kubur? Percaya adanya alam kubur? Masa nggak pengen jalan-jalan ke sana? Kita ini perantau. Namanya orang merantau pasti akan berpikir kapan pulang. Tidak mungkin orang merantau kok tinggal seterusnya. Namanya merantau gak mungkin tinggal selamanya. Suatu saat pasti akan pulang.
Sehingga orang yang selesai merantau di alam dunia biasa disebut berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah saudara Juanda setelah pelaksanaan pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi dan ulang tahun Desa Sidomukti. Ketua panitia yang bernama Juanda berpulang ke rahmatullah. Amin Allahumma. Kenapa disebut berpulang? Karena merantaunya sudah selesai. Orang meninggal itu kan disebut berpulang ke rahmatullah karena perantauannya udah selesai. Terus orang pulang dari perantauan itu yang dipikirkan satu, hasilnya apa, hasilnya berapa. Hasil selama merantau itu loh berapa, hasil merantau yang dibawa pulang itu apa dan berapa. Nah kira-kira selama menjalani perantauan di alam dunia ini pian sabarataan udah dapat hasil apa dan berapa. Halo halo Allah ya kirim. Karenanya ulun tuh berpikir gini, kalau misalnya ulun wis tok manut kowe jomek kayak waktune dientekno Juanda iki lho. Kalau misalnya ulun pengen masuk surga dengan menjagakan ulun jagane lho, menjagakan ibadah ulun, jagakno amale ulun, rasa-rasanya kemungkinannya kecil banget. Kalau ulun pengen masuk surga dengan mengandalkan amal, mengandalkan ibadah, rasa-rasanya harapannya tipis, kemungkinannya kecil. Ulun tahu kok berapa ibadah ulun. Kita antem bisa doyo. Saya tahu berapa sholat saya, sholat fardunya kayak apa, sholat sunnahnya kayak apa. Saya tahu berapa puasa saya tahu berapa zikir saya, berapa baca Quran saya, berapa banyak saya membantu orang. Yang tahu ukurannya saya juga tahu senakal apa saya, kezoliman apa yang pernah saya perbuat, dosa-dosa apa yang pernah saya lakukan, masih ingat kok saya. Makanya kalau ditotal ingin masuk surga kada ada harapan, kemungkinannya kecil. Maaf, ini saya, sekali lagi ini saya. Apa maneh dapuramu? Terus ulun berpikir gini, Nabi Adam alaihissalam itu udah lama tinggal di surga, lama banget tinggal di surga. Cuma gara-gara kesalahan satu kali dilarang mendekati syajaratul khuldi, kemudian Nabi Adam melanggar itu. Cuma kesalahan satu kali saja dikeluarkan dari surga, padahal udah lama tinggal di surga. Kesalahannya cuma sekali dikeluarkan. Lah orang Sidomukti belum pernah ngelihat surga, mambu ayo. Pojokane swarga ya ora tau ngerti, kesalahane sambrek. Tahu sambrek enggak? Tahu. Lah kok malah pengen masuk? Kan berarti gak waras. Kalau mau berpikir sehat, Nabi Adam yang udah tinggal di surga begitu lama, salahnya cuma satu, dikeluarkan. Lah orang Sidomukti, oh salahmu ndak?
Bacek surga aja belum pernah, menginjakkan kaki di surga aja belum pernah, cium bau surga aja belum pernah. Kesalahannya nggak terhitung saking banyaknya, kok malah pengen masuk. Pian waras. Siapa yang masih terlalu pede bisa masuk surga? Kayaknya mati duluan dah. Untungnya kita punya Tuhan kok, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha kasih sayang, yang maha rahmat, yang maha cinta, tidak maha pendendam. Andaikan Allah maha pendendam, begitu melakukan kesalahan langsung dihukum, begitu berbuat maksiat langsung disikat, yakin Sido Mukti jorong habis. Loh iya, begitu berbuat salah langsung dihukum, begitu melakukan maksiat langsung disikat. Entek-entek. Ada laki-laki ngintip perempuan lagi mandi, langsung matane kero, nginceng meneh picek. Iki wis picek kabeh. Kalau Allah maha pendendam kan gitu. Misal ana ibu-ibu kok ngerasani, langsung lambene abung, ilate melungker, intil-intile merotoli. Iki sing wedok ning kene iki wis entek karek tengkorak tok. Kok gaweane ngrasani, aku lagi munggahe dirasani kok. Halo? Allah nggak begitu. Andaikan Allah maha pendendam, maaf ngambung bojone tangga, upamane irunge gruwung, iku wong iku gruwung ngesan irunge, nyuri tangane bengkong misalnya. Ayo coba, terus ada orang berbuat zina, langsung barangnya brutal keri non jero, sing wedok langsung bosok misal. Kok sapa kuwi? Allah kan nggak begitu. Ndak, wong bar zina ya tetep utuh kena dienggo neh kok. Bahkan Allah berkata kepada hambanya, wahai hambaku, aku tahu dosa-dosamu banyak itu, tapi ampunanku jauh lebih banyak dan lebih luas daripada dosa-dosamu. Orang donga kok diamini. Astagfirullahaladzim, ganteng oon. Ini Allah berkata kepada hambanya, wahai hambaku, aku tahu kesalahanmu banyak banget, tapi kasih sayangku jauh lebih banyak dan lebih luas. Aku tahu dosa-dosamu menggunung, dosa-dosamu bertumpuk-tumpuk, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Jika kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Oh, katrok. Loh, ini kata Allah kepada hambanya dalam sebuah hadis qudsi. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau mau berjalan menujuku, aku akan berlari menyambutmu. Kalau kau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Ini bentuk cinta dan sayangnya Allah kepada hambanya yang bernama manusia. Asal kita mau taubatan nasuhah, taubat dengan sebenar-benarnya, taubat melakukan perbaikan diri terus-menerus. Sebanyak apapun kesalahan dan dosa kita, selama nyawa belum sampai tenggorokan, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung kita punya Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling agung, paling tinggi derajatnya, paling dicintai Allah.
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap memberikan pembelaan kepada kita, siap memberikan syafaatnya kepada kita. Sayangnya Rasulullah kepada kita jauh melebihi sayangnya orang tua kandung kepada anak kandungnya. Ketika bersujud bersimpuh di hadapan Allah, Nabi Muhammad ditawari sama Allah, minta apa tak kasih apapun permintaanmu. Itu digambarkan dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan apapun yang kau inginkan agar engkau puas, wahai Muhammad. Sal tu'ta, mintalah, pasti permintaanmu akan dikasih, akan dipenuhi. Nabi Muhammad gak minta harta benda, gak minta kekayaan, gak minta kedudukan, pangkat, jabatan. Ndak. Beliau matur, ya Rabb, lam arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, hamba tidak akan pernah merasa puas kalau masih ada satu saja dari umatku yang masuk neraka. Yang membuat hamba lega, puas dan ridho adalah seluruh umatku kau masukkan surga. Sehingga besok di akhirat Nabi Muhammad itu masuk surga pertama kali. Yang membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad. Kemudian beliau masuk, ngecek kondisinya swarga. Oh iki swarga sing dhuwur tingkatane iki kanggo kiai-kiai. Ini dicek gitu sama Rasulullah. Oh ini surganya untuk yang penceramah-penceramah di sini. Ini meneng loh toh. Ini surga untuk haji yang mabrur. Ini surganya untuk orang yang berjuang pakai hartanya. Di sini, di sini, di sini. Nah setelah itu Rasulullah keluar lagi. Ngapain? Nyari umatnya. Ummati, ummati, ummati. Nabi Muhammad tidak akan kembali masuk ke surga sebelum seluruh umatnya yang berhak masuk surga semuanya. Nyari. Mana ini ya orang Sidomukti? Jorong kok belum kelihatan. Padahal Bojonegoro Jawa Timur udah masuk surga semua. Ini jorong ini mana? Karuan ya Juanda kan karuan neraka. Contoh enggak? Ini. Ini pembelaan Rasulullah kepada umatnya, namanya syafaat. Syafaat itu pembelaan. Jadi ada umat yang setelah sidang mahkamah akhirat diputuskan di sidang pengadilan akhirat bahwa Juanda neraka misalnya. Nah, ternyata menang loh ternyata. Juanda pernah jadi ketua panitia peringatan Maulid. Itu wujud cintanya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dapat pembelaan, dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Gak jadi dimasukkan neraka, masuk ke surga, tapi nguri dewi. Itu namanya syafaat. Gini ya. Jadi wong Sidomukti rungokne mbok menawa. Iki mbok menawa. Mbok menawa itu bahasa Indonesianya apa? Mbok menawi. Ibu bojone Ari ini jelas loh. Oh bojone Rizki ya. BE kalau dalam bahasa Jawa Timuran. BE barangkali besok sampean-sampean ki kok sida mlebu swarga menawa sida. BE sida demi Allah itu bukan karena amal sampean, bukan karena ibadah sampean. Andaikan nanti pian sabarataan ini kok masuk surga, sungguh itu bukan karena amal pian, bukan karena ibadah pian. Itu satu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Dua, karena syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang paling gampang mendapatkan syafaat Rasulullah? Orang yang paling banyak bersolawat, kemudian mengikuti
perilakunya Rasulullah, namanya ittiba. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya lanjut karena kita perantau, dulu kita nggak ada, sekarang ada, sebentar lagi kita nggak ada. Kita wujud di dunia ini melalui proses kelahiran dalam bentuk bayi. Nggak ada orang yang moro-moro tuwek, gedabok ceblok teko langit, atau bejudus ronges-ronges teko lemah, atau mungkin di Sidomukti ini ada orang yang meletek dari watu. Nggak ada. Semuanya melalui proses kelahiran dalam bentuk bayi. Nah, bayi itu gayanya sama. Bayinya siapapun, terlahir dari rahim siapapun, lahirnya kapanpun, dimanapun, namanya bayi itu gayanya sama. Pertama, gayanya bayi lahir itu telanjang. Kabeh bayi lahire udo. Yang sekarang jadi kepala desa itu dulu lahire udo. Yang sekarang jadi kapolsek itu dulu lahirnya juga udo. Yang sekarang jadi dan ramil dulu lahirnya juga udo. Yang sekarang jadi kiai katoan. Sekarang katoannya. Dulu lahirnya juga udo. Semua bayi lahirnya pasti telanjang. Kurang tahu ya kalau Sidomukti pernah ada kejadian bayi perempuan lahir udah pakai BH. Kabeh lahire udo. Orang nganggo apa, orang nggawa apa, ora sangu apa, ora ngerti apa. Jawab dong sayang. Semua bayi lahirnya telanjang, nggak pakai apa, nggak bawa apa, nggak ngerti apa, nggak tahu apa. Oke, ini mengisyaratkan bahwa manusia itu asline menungso iku ora duwe apa-apa. Semua milik Allah. Makanya lepean sekarang kok nggak punya apa-apa, jangan susah, jangan sedih. Itu tandanya peyan termasuk wong sing isih asli. Asli orang gablek. Bukan aslinya nggak punya. Aslinya nggak punya. Ya, termasuk kui wong asli. Dia yang sekarang punya apa-apa itu udah nggak begitu asli. Karena aslinya manusia nggak punya apa, sehingga semua milik Allah. Kalau sekarang pian nggak punya apa-apa, orang duwe apa-apa, jangan sedih, jangan susah, jangan bingung. Itu membuktikan bahwa pian termasuk manusia asli. Asli gak gablek. Nah, semuanya milik Allah. Sehingga kalau hidupmu pengen tentrem dan bahagia, jadilah sebenar-benarnya manusia. Maksudnya gimana? Sebenar-benarnya manusia yang tidak memiliki apa-apa. Pasti hidupmu akan tentrem dan bahagia. Jangan pernah merasa memiliki. Orang susah itu sebab utamanya karena ngerasa kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan jabatan, kedudukan. Kenapa merasa kehilangan? Ya karena merasa punya, merasa memiliki. Orang yang nggak merasa memiliki apa-apa, dia nggak akan pernah merasakan susah, karena dia nggak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Wong tidak gablek apa-apa. Paham? Loh, orang susah itu sebab utamanya karena merasa memiliki. Kenapa kamu susah? Karena kehilangan duit. Kok susah? Lah karena ngerasa bahwa duit itu milik dia. Kehilangan motor, susah ya, karena yang dianggapnya motor itu milik dia. Coba kalau nggak merasa memiliki, semuanya milik Allah, nggak mungkin susah karena nggak bakal ngerasa kehilangan. Contoh kayak tukang parkir. Duh, tukang parkir itu meskipun dikasih mobil banyak, dikirimi mobil banyak,
dengan berbagai merek bagus-bagus, harganya mahal-mahal, dia nggak sombong, nggak pamer, biasa, paling cuma ditata, dirapikan. Begitu mobil diambil sampai habis, nggak sedih, biasa, ambil-ambilin. Kenapa? Karena tukang parkir nggak ngerasa memiliki, dia cuma merasa dititipi. Ngono. Berapapun uang yang ada pada pian, kalau pian nggak ngerasa itu milik pian, hanya merasa titipan, hilang, disedekahkan untuk bangun masjid, untuk nyumbang pesantren, tidak ada rasa sedih. Siapa ngomong gayane? Ya karena nggak ngerasa kehilangan, orang bukan milik ulun. Isoku yang mek ulun karo pian tok. Paham nggih? Paham nggih? Nah itu. Pangkat, jabatan, kedudukan, titipan. Jangan disombongkan. Titipan kok disombongkan, tidak pantas loh. Bukan miliknya. Ramelok duwe, lo kok disombongno, tak pantas. Kayak misalnya itu ya itu. Tak titipi mobil. Ulun mau ceramah ke suatu daerah, jalannya sempit, mobil nggak bisa masuk. Terus tak titipkan ke rumah dia, tak titipkan sama dia. Begitu aku titip ya ini mobil, aku mau ngaji ke sana. Begitu aku pergi, yes, mobilku, yes, gendeng tuh. Nggak ikut punya kok disombongkan. Sorry, ada orang kadang dititipi pangkat jabatan sombong. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Saya tahu orangnya, bahkan saya tahu namanya. Namanya Rojo Fir'aun. Iya, itu dititipi pangkat, jabatan, kedudukan, sombong. Makanya kalau ada orang dititipi jabatan kok sombong, berarti dia anak buahnya Raja Fir'aun. Ada itu, kadang punya pangkat dikit aja melakukan degek. Disapa sama tetangga aja nggak mau jawab. Merasa dia lebih tinggi, padahal jabatannya apa? Wakil ketua RT. Harta kekayaan juga titipan. Ada nggak orang dititipi harta kekayaan sombong? Ada apa enggak? Ada, namanya korun. Makanya kalau ada orang dititipi harta kekayaan kok sombong, ya itu dia anak buahnya korun. Hati-hati. Aku lagi lu gue ngombe. Lambi lecek. Memang kalau pian punya anggapan bahwa sukses itu karena jabatan dan harta, berarti panutanmu bukan Rasulullah. Kalau Anda punya anggapan bahwa kemuliaan itu karena harta dan jabatan, berarti panutanmu bukan Rasulullah. Idolamu adalah Fir'aun dan Qarun. Sana jadi pengikutnya Fir'aun dan Qarun. Lah orang kita kan kayak gitu, dianggap kalau punya jabatan itu mulia, sampai rebutan dak karo-karuan. Ya orang-orang itu pengen duduk di kursi dewan, wah dibela-bela kampanye sana sini, miliaran rupiah digelontorkan demi punya jabatan, foto disebar di mana-mana, sampai dia rela jadi penunggu pohon. Lah fotonya dipaku neng wit-witan sampai demit-demit do minggat. Ya pohonnya udah ada penunggunya. Dikira kalau udah punya kedudukan jabatan terus mulia. Orang kalau kaya banyak harta dimuliakan. Walaupun dia maaf, ndak alim, akhlaknya juga ndak bagus, tapi karena kaya dihormati. Sementara orang yang alim, akhlaknya bagus tapi miskin,
wes ora kopen, ora kajen. Kayak acara kayak gini, orang yang punya jabatan, orang kaya datang meskipun belakangan naik panggung. Sedangkan yang keplok-keplok itu walaupun datang duluan doprok wes ngelempok ning isor nganti kae katoke teles kae. Muga-muga ora rangen bokongmu. Kadang panitia itu sentimen. Saya suka gergeten sama panitia. Panitia itu kadang sentimen. Ini ada orang datang belakangan kok dikasih tempat VIP. Langsung naik panggung. Alasannya apa? Dia pejabat, dia orang kaya. Loh, lah nek wong melarat tek kondisi dongsong-dongsong no. Padahal wong melarat ora usah didongsongno, dongsong dhewe. Ngono saya nganggo didongsong-dongsong nih. Kayak yang di sini maaf-maaf. Jangan dikira yang di atas panggung ini mesti lebih mulia kedudukannya, lebih tinggi derajatnya daripada yang doprok di bawah. Ini hanya tampilan dunia, hanya perlakuan dunia. Sorry bro, kalau yang nggak terima silahkan turun. Semua kalau nggak terima yang di panggung silahkan turun. Saya berani di atas panggung sendirian. Dan acara ini tanpa dihadiri yang di atas panggung tetap jalan. Oh, nyata-nyata ini hasil jimpitan. Ini yang di atas panggung ini rata-rata nggak nyumbang ini. Yang nyumbang cuma 2 orang ini tok loh. Ngono nanti aku mangan melu barengi. Padahal gak melu urun. Ayo disuguhi ono buah macem-macem, panganan lah pengen keselak. Kualat sama orang-orang melarat yang di bawah. Ini hanya perlakuan dunia saudara. Sepertinya yang di atas panggung ini kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia daripada yang doprok di bawah. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu kalian yang ada di atas panggung ini lebih tinggi dan lebih mulia. Bisa jadi yang doprok di bawah dan keplok-keplok itu lebih jelek. Oh no. Bagus. Nah, berikutnya pokoknya nek wis wong melarat bengok-bengok, kita harus dengar aspirasi mereka. Ini yang pertama, bahwa manusia itu aslinya ndak punya apa, semuanya milik Allah. Kalau hidupmu pengen tentrem, jangan pernah merasa punya, jangan pernah merasa memiliki. Pasti hidupmu akan tentrem, pasti akan bahagia. 2, manusia itu asli nih nggak bisa apa, semuanya kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya menghindari maksiat, nggak ada kekuatan menjalankan taat kecuali atas pertolongan Allah. Semuanya atas kuasa Allah. Asline menungso iki ora iso apa. Makanya lek sampeyan saiki kok ora iso apa-apa, aja sedih. Iku tandane sampeyan termasuk wong sing isih asli. Asli ora entos. Asli. Andaikan manusia itu bisa, orang yang hidupnya paling sehat, umurnya paling panjang, itu dokter. Dokter. Andai manusia bisa, orang yang hidupnya paling sehat, umurnya paling panjang, ya dokter. Karena dokter itu paling ngerti penyakit, ngerti obatnya. Mestinya dokter itu ya sehat-sehat, umurnya panjang-panjang. Tapi nyatanya kan enggak. Sepinter-pinternya dokter ya sama kayak orang yang nggak jadi dokter. Malah ada dokter spesialis jantung mati muda kena serangan jantung. Ada dokter spesialis kulit korengen ya. Padahal dia spesialis kulit.
Nanti meriksa pasiennya ambil gitar itu pukul. Itu bukti kalau manusia nggak bisa. Ada dokter spesialis mata yo belek rawaras-waras. Andai manusia bisa. Orang yang pakaiannya paling bagus tuh ya penjahit. Kan penjahit itu pinter bikinin baju orang lain. Orang lain aja dibikinin baju bagus-bagus, mestinya bajunya dia sendiri kan lebih bagus. Nyatanya enggak. Malah penjahit iklannya elek-elek. Soalnya sing apik tidak. Ayo lek tanggamu ana wedok dadi penjahit deloken kalungan meteran, kumbrak-kumbruk, ambek nganggo daster wis bolong kabeh. Andai manusia bisa, orang yang rumahnya paling bagus itu ya tukang. Tukang pinter gawe ke omah wong. Wong liya wae digekne omah apik-apike ngono, mestine omahe dhewe kan luwih apik. Tapi nyatane tukang iki malah rata-rata omahe ra dadi-dadi. Nah iya wong garap omahe dhewe ra ono gajine. Andai manusia bisa. Anak yang paling pinter itu anaknya guru. Zahirnya guru kan bisa minterne anake wong. Nek anake wong dibikin pinter, mestinya anaknya sendiri lebih pinter. Tapi apa semua anak guru pinter? Enggak. Kadang ada anaknya guru itu on. Sekolah dia di kelas, itu dia dapat peringkat sejumlah muridnya. Berarti kan peringkat terakhir. Andai manusia bisa, anak yang paling sehat, kuat, anaknya polisi, anaknya tentara, gagah, bapaknya gagah ngono. Tapi apa mesti anaknya polisi, anaknya tentara gagah-gagah? Ndak, kadang anaknya polisi cacingan. Bapaknya kapolsek tapi anaknya cacingan. Lah memang bukti kalau manusia nggak bisa. Segalanya kuasa Allah. Manusia itu kayak kabel. Kayak kabel. Leleran, nggak punya kekuatan apa-apa. Lo kabel kok bisa bikin lampu nyala? Ya karena dia sambung sama setrum, nyambung sama sebanter toh, nyambung sama setrum. Jadi dia hanya pelantara, aslinya kabel yo keleleran, nggak punya kekuatan apa-apa. Kok bisa bikin lampu nyala? Ya karena sambung sama orang Sidomukti ini ya kayak salon. Gemblimbung randuwe kekuatan apa-apa. Lo salon kok bisa bikin suara keras kayak gini? Karena sambung sama setrum. Coba nggak ada setrumnya, iya gak muni, betul? Karena dia sambung sama sing banter, sambung sama kayak orang Sidomukti ini kayak TV, geletak, nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. TV kok punya kekuatan, keluar gambarnya, keluar suaranya, karena sambung sama sing banter, sambung sama orang Sidomukti ini nggak punya kekuatan apa-apa, nggak bisa apa-apa. Maka kalau orang Sidomukti pengen bisa apa-apa, harus mau sambung sama setrum. Ya setrum. Engko tekan omah nang nyetrum listrik dhewe-dhewe. Sambung sama maha setrum. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian meneng ra iso apa? Dah gini. Iku mek kae. Gini. Berikutnya, bentar, itu sing wedok-wedok lek sarung-sarung kok nek tak turutin njaluk sak isine kok. Gini ya. Gini ya. Gayanya bayi berikutnya. Bayi lahir itu tangannya mengepal. Semua bayi lahir tangannya gegem-gegem, nyekel-nyekel. Belum pernah kejadian ada bayi lahir tangannya begar terus ngaploki bidane. Mesti tangannya gegem-gegem, nyekel-nyekel,
Ini menunjukkan bahwa manusia itu punya karakter dasar, suka nyekel-nyekel, suka gegem-gegem, suka ngumpul-ngumpul ke. Begitu nanti mati, tangannya lepas. Udah. Semua orang kalau sudah jadi mayat, wis mati, tangannya mesti begat. Kalau ada mayat, tangannya kok gegem, mungkin bekas petinju. Walaupun bekas petinju gitu, mati, ya tangannya tetap aja begat. Ini artinya apa? Yang dikumpul-kumpul ke, yang dipegang-pegang, yang digegem-gegem, begitu mati semua dilepas. Cul kabeh. Maaf yang hadir di sini semuanya, walaupun sudah gerang-gerang, tuwek-tuwek, kan bekasnya bayi, betul? Yang ada di sini ini semua adalah bekasnya bayi. Ini semua yang hadir mantan bayi. Jadi sampean ki bayi sing wis tuwek. Ya kaya ngono ku dapurane. Bayi sing wis tuwek. Maka sifat dan karakter bayi itu selalu ke bawah walaupun orangnya udah tua. Sehingga orang kita itu punya kata-kata unik. Gawan bayi. Sing banter gawan bayi. Bawaan itu, dan itu nggak bisa hilang. Gawan bayi, bawaan lahir itu sampai pun orangnya udah tuir tetap ke bawah, kada bisa hilang. Apa itu? Gawan bayi. Sabar jamaah yang lain, memang jamaah harus ada yang model kayak gitu. Kenapa? Wih, bagian kono ku nggo obong-obongin neraka. Jadi kalau nggak ada kayak gitu nanti neraka nggak nyala nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bawaan lahir, gawan bayi itu nggak bisa hilang. Di antaranya satu, suka nyekel-nyekel. Makanya manusia itu sampai tua pun punya watak, punya karakter, seneng nyekel-nyekel. Seneng nyekel lingkungan. Nah iya, seneng nyekel kepanitiaan. Ini panitia, ini ulun yang mengendalikan. Itu ada kebanggaan tersendiri. Seneng pegang kekuasaan. Ini karakter dasar, nggak bisa dipungkiri. Manusia itu punya karakter dasar, seneng nyekel-nyekel, pengen nyekel wilayah, nyekel kekuasaan, pegang jabatan, pegang anak buah, pegang perusahaan, pegang lahan karet. Mulane rupamu kaya karet mono. Loh, ya ini semua sampai dilewangi rebutan ndak karo-karuan demi bisa megang. Entah itu megang. Lah nek gak iso kaya ngono ku yo nyekel bokong. Suka ngumpul-ngumpulin. Ini karakter manusia. Mengumpulkan duit, mengumpulkan harta, mengumpulkan usaha, mengumpulkan rumah, mengumpulkan kendaraan. Kalau nggak bisa yuk ngelumpukno anak. Loh emang iya kok. Begitu nanti mati, semua yang usaha dipegang-pegang, digenggam-genggam, dikumpul-kumpulkan, lepas semuanya. Padahal usahane nek ngelumpuk nih bertahun-tahun, ndak kenal waktu, kehujanan, kepanasan, pagi, siang, sore, malam, polae gak karuan, koyok gabah diinteri, sikil gawe sirah, sirah gawe sikil, direwangi ngalor, ngetan, maju, riwa, mondar, mobat, moncat, mosak, morak, kalang, nibo, jungkir, golong, wes. Kono penak kari nerusne.
Polanya sampai bukan hanya mengamalkan P4, P sak pirang-pirang. Pergi pagi pulang petang, poyang payengan, pontang panting pantat panas, pinggang pegal perut perih, pala pusing, beringas bringis, belirak belirik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, perengat perengut, perang preng, peletak peletik, penculat penculot, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan premi, pulsa paketan, gak karo-karoan polae. Ujung-ujungnya cuma mau dilepas. Polae gak karuan, lek ngelumpuk no, endingnya akhirnya ujung-ujungnya cuma mau dilepas. Harusnya yang dibelain mati-matian kerja keras ndak karo-karuan kan sesuatu yang nggak dilepas akan dipegang selamanya, akan menjadi miliknya seterusnya, pantas itu dibelain mati-matian. Ini ujung-ujungnya cuma mau dilepas. Makanya kata Nabi, orang yang suka ngumpulin harta itu dianggap orang yang tidak waras. Wa yajma'ul mala man la aqlalah. Yang suka ngumpulin harta kekayaan itu orang yang nggak punya akal. Nah kalau nggak punya akal namanya kan nggak waras. Kalau nggak waras ya kaya kuwi gendeng ngono kuwi. Kok bisa nggak waras? Ya tadi udah saya jelasin. Orang nyata-nyata akhirnya mau lepas, ditinggal bukan miliknya, kok dibela nih ndak karo-karoan, ndak waras itu. Harusnya kalau orang normal pikirannya waras, kita upayakan dengan kerja keras, kita belain mati-matian sesuatu yang akan menjadi milik kita, benar-benar milik kita selamanya. Wajar kalau kita perjuangkan mati-matian. Nah, ini mau kita lepas loh. Mikir gitu aja. Maaf, di sini ada nggak orang yang suka numpuk-numpuk harta? Saingan kekayaan, pengen akeh, ada nggak? Berarti di sini banyak orang gilanya ya. Loh kok rata-rata orang itu pengen punya banyak harta. Ini yang hadir di sini roto-roto pengen sugih, gini apa nggih? Ketara kaya kuwi ngempete wis suwe. Semua gak keturutan. Padahal sorry ya, kaya itu nggak bisa diupayakan manusia. Andaikan jadi orang kaya itu bisa diupayakan manusia, ini warga Sidomukti udah kaya semua. Kok amin ora donga kok. Deh, sugih iki ora kena diusahakno menungso. Umpama sugih kok iso diusahakno menungso, wong kene wis sugih kabeh, soalnya nek usaha wis suwe. Loh, sugih melarat, kaya atau miskin itu potongan. Jadi orang itu ada yang potongan kaya, ada yang potongan miskin. Wong ki ana sing potongan sugih, ana sing potongan melarat. Wong nek potongan sugih, walaupun kerja nyantai, sugih. Loh, nek wong kere mesti bantai. So, bapaknya wis sugih kok. Bahkan itu jawaban yang sama sekali salah. Karena nggak ada cerita orang kaya dari warisan, itu nggak ada cerita. Kalaupun dulunya bapaknya, mbahnya, kakeknya kaya, itu dia sendiri yang memang bisa mempertahankan dan bisa ikhtiar mengupayakan mulai nol. Tidak ada ceritanya orang jadi kaya dari warisan, itu tidak ada. Orang-orang sukses, orang-orang kaya itu rata-rata rintisannya sendiri. Dia perintis bukan pewaris. Dia penggerak bukan penggertak. Dia pengais bukan pengemis. Loh iya, kalau warisan lama-lama pasti habis. Pasti habis kalau hanya menjagakan warisan. Kayak kuwi menjagane warisan, entek. Tidak ada orang kaya dari warisan, itu tidak ada. Kalaupun bapaknya kaya terus anaknya kaya, ya karena memang dia dididik untuk bisa berwirausaha sendiri, bisa mengembangkan bisnis sendiri. Kalau murni warisan mesti entek. Kayak gitu loh, punya lahan sawit 10 hektar, anaknya 10. Berarti anak itu kariman 1 hektaran. Nah, masing-masing anak, masing-masing anak
punya anak 10 lagi, berarti tiba putu karek 10 meter tiba buyut entek, akhirnya melarat kayak kuwi dadine. Tolong saya sampaikan ya, perhatikan ya, sugih melarat itu potongan. Ono potongan sugih, ono potongan melarat. Wong kuwi nek potongan sugih, kerja nyantai, sugih. Punya toko satu ya ditelateni, ya kaya, bisa beli tanah, bangun rumah, punya kendaraan, bisa pergi haji, bisa umroh. Pancene potongan sugih. Tapi lek potongan melarat, walaupun kerja ndak karu-karuan, semua kerjaan dilakukan. Yo tani, yo kebun, yo dagang, yo maklaran, sampai golekne bojo wong bareng dilakoni. Yo pancet kere wong potongan melarat. Padha karo lemu kuru lho potongan. Ada potongan gemuk, ada potongan kurus. Orang itu kalau potongan gemuk, walaupun makan dikit, yuk gemuk. Contohnya gue kudung coklat, kudung kuning barang gue. Ini potongan lemu, walaupun makannya dikit, ya lemu. Nek diet juga karo-karoan. Tapi dulu saya kayak drum gelundung. Mangane sidik lah. Wong ini potongan kurus, makan banyak, tetep aja kurus. Walaupun makannya banyak, ndak iso lemu, paling isone mek atos. Engko nek wis metu yo gembur neh. Ya Allah. Jangan dikira kaya miskin itu dari kerja. Kalau pengen kaya banyak duit harus kerja keras. Kalau nggak mau kerja keras nggak bisa banyak duit, itu juga salah. Ada orang yang kerjanya keras, dapatnya duit cuma sedikit. Keras kerja, yon deres, yon dodos, isuk tekan bengi, entuknya cuma 200.000. Padahal kerjanya keras. Ada yang kerjanya ndak keras, lungguh nyekeli mik karo ngoceh sak jam setengah mana. Mau itu dapatnya ya banyak. Ngalah-ngalai lemun dodos 7 tahun. Ayo bantau. Loh. Ada orang kerja keras ngangkat batu gunung, sak salon-salon itu batunya. Seharian paling dapatnya duit 200.000, 300.000. Ada orang kerjanya ndak keras, ngangkat batu kecil tapi dapatnya 200 juta, yang diangkat batu ginjal. Ayo bantau. Ya kalah kok. Halo? Ada yang bilang kalau nggak mau kerja nggak makan, salah. Nggak ada hubungannya. Kerja sama makan itu nggak ada hubungannya. Makan itu hubungannya sama hidup. Selama masih hidup pasti makan. Walaupun nggak kerja, mangan. Lah bocah cilik-cilik kerja apa? Yo mangan kabeh. Lo ada orang sakit parah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mangan, malah sebelah akeh jajane. Halo? Nggak ada hubungannya. Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Kerja itu ibadah. Mau kerja dapat pahalanya kerja, ya gitu aja. Kalau rezeki jatah. Ada yang dijatah banyak jadi orang kaya, kayak ulun. Ada yang jatahnya dikit jadi orang melarat, kayak itu. Kaya miskin juga bukan karena ibadah, jangan salah. Dikira kalau ibadahnya kenceng, rajin, rezekinya lancar, banyak duit. Terus kalau males ibadah, rezekinya seret, nggak punya duit. Salah, nggak ada hubungannya. Orang itu kalau kaya, walaupun dia nakal, nggak pernah sholat, hobinya al-mendemu sama acup gondoli purele kali. Lek pancene sugih ya pangga sugih. Ada ini orangnya datang kok. Walaupun orang itu ahli ibadah, kenceng ibadah, sholat jamaah 5 waktu, nggak pernah telat, malam tahajud terus, pagi sholat duha, puasa Senin Kemis rutin, tiap hari Senin dia nyenen, tiap hari Kemis dia
wiridan masya Allah kemana-mana gawanane tasbih dawa ngelewer dipouter wiridan sulastri sumiati sundari supia lha nek pancen potongan melarat tetap melarat, nggak ada hubungan. Jadi ibadah gak kena bikin golek duit. Sorry, sholat itu nggak bisa dipakai bayar utang. Pengen utangnya lunas sholat. Kok umpama sholat iso mbok lunasi utang, umpama sregep kabeh sholate. Utangnya akeh langsung Allahu Akbar lunas. Nggak ada hubungannya. Balesannya amal itu nggak di dunia tapi besok di akhirat. Ad-dunya darul amal la jazaa. Dunia ini bukan apa namanya tempat pembalasan, tapi tempatnya amal. Jangan salah, nanti pas sampean rajin sholat pengen dapat duit, nggak ada hubungannya. Kalaupun ada itu hanya apa namanya baunya aja. Itu namanya rihul qabul kalau dalam bahasa ngaji. Nek ora ngira ngerti ngono-ngono ku ora ngira ngerti. Wis pokoke rohmu mateng ngono. Nah sekarang astagfirullah. Rumangsane aku ki kancane deres ngono rumangsane. Ngombe sik. Ya sesuk deres sampe aku ya. Wes apa? Seneng aku lek model ngono-ngono. Dan ini bukti kalau ulun nggak ada berubah. Mulai dulu ya kayak gini. Mulai dulu, walaupun sempat khawatir sih. Tak pikir, wah jamaah paling nggak banyak. Kan saya udah lama ke daerah sini, udah lama. Mulai tahun berapa? 2012, 2013, udah. Dan sekarang banyak penceramah baru. Sempat khawatir sih, kamu berpaling ke lain hati. Ternyata kamu masih setia sama aku. Aku tahu kayak gini, aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya, I love you. Masya Allah, nggak nyangka aku kalau ternyata, jamaahnya masih sebanyak ini. Loh, sampai tak rewangi kesasar, Abah. Ayo, sing kesasar ini tak paringi sarung, ini. Sing kesasar tadi, yang bilang kesasar. Yang bilang tak rewangi kesasar tadi loh. Ayo sini, tak kasih sarung. Mana orangnya? Sini ya. Masya Allah kasihan sampai direwangi kesasar. Masya Allah. Halo. Nggak di situ aja, nggak apa-apa. Tolong itu mic-nya. Ya dicek dulu. Bapak. Sini mic-nya. Cek dulu. Cek fit. Cek riyen. Ayo salam. Saya adalah ketes, Abah. Nggih. Gedung sarung. Ayo salam dulu, salam riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah ketemu lagi, alhamdulillah. Lu emang udah pernah ketemu? Tika waktu di Marta.